Bulan Desember selalu membawa suasana yang berbeda bagi orang percaya. Lampu hias dan pohon Natal mulai terpajang di rumah-rumah, lagu Natal terdengar di mana-mana, dan hati setiap orang seperti dihangatkan oleh harapan. Namun di balik semua sukacita itu, ada satu kisah yang sering dilewatkan. Kisah yang tersembunyi di antara nama-nama dalam Injil Matius pasal 1. Matius menuliskan sederet nama yang mungkin terdengar membosankan. Tapi tahukah Anda, justru di sanalah mujizat Natal dimulai. Bukan dengan malaikat, bukan dengan gembala, tapi dengan silsilah. Inilah dia fakta Alkitab silsilah kelahiran Yesus. Silsilah yang membuktikan kesetiaan Allah. Matius 1 ayat 1-2. Silsilah yang dibuka oleh Matius bukan sekedar daftar nama, tetapi sebuah pernyataan iman yang kuat. Ketika Matius menulis, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ia sedang menghubungkan seluruh sejarah keselamatan Allah. Abraham melambangkan awal dari janji besar Allah, bahwa melalui keturunannya seluruh bangsa di bumi akan diberkati. Kejadian 12 ayat 3. Sedangkan Daud melambangkan janji tentang kerajaan yang kekal, di mana dari keturunannya akan lahir sang raja yang memerintah untuk selama-lamanya. 2 Samuel 7 ayat 16. Dengan menyebut dua tokoh ini, Matius menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan dari kedua janji itu. Janji berkat bagi bangsa-bangsa dan janji pemerintahan Mesias yang kekal. Kelahiran Yesus membuktikan bahwa Allah tidak pernah lupa akan firman-Nya, bahkan ketika manusia mungkin sudah melupakannya. Silsilah yang menembus batas, bukti kasih karunia Allah. Silsilah Yesus yang ditulis oleh Matius bukan sekedar daftar nama leluhur. Di balik setiap nama, tersimpan kisah manusia biasa dengan berbagai kelemahan, kegagalan, bahkan dosa besar. Namun, justru disitulah tampak indahnya kasih karunia Allah yang bekerja melalui sejarah manusia yang tidak sempurna. Jika diperhatikan, Matius mencantumkan beberapa nama perempuan yang tidak lazim muncul dalam silsilah Yahudi kuno. Ada Tamar, yang kisahnya diwarnai skandal dengan Yehuda, Kejadian 38. Ada Rahab, seorang pelacur dari Yeriko, Yosua 2. Ada Rut, perempuan dari bangsa Moab, bangsa yang sering dianggap rendah oleh orang Israel, Rut 1. Ada Betsheba yang terlibat dalam perzinahan dengan Daud, 2 Samuel 11. Dan akhirnya, Maria, seorang perempuan muda yang mengandung oleh Roh Kudus menjadi alat Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Melalui nama-nama itu, Matius akan menunjukkan pesan penting. Allah tidak memilih berdasarkan kesempurnaan manusia, tetapi melalui kasih karunia-Nya. Silsilah ini adalah kisah penebusan, dari generasi ke generasi, dari dosa menuju keselamatan, dan ketidaklayakan menuju penggenapan janji Allah. Silsilah Yesus dan angka 14. Silsilah Yesus dalam Matius 1 ayat 1-17 bukan sekedar daftar nama. Angka 14 dalam ayat 17 menunjukkan makna rohani di dalamnya. Matius menyusun 3 kelompok dalam silsilah Yesus, masing-masing 14 generasi. Dari Abraham ke Daud, dari Daud ke pembuangan Babel, dan dari pembuangan hingga Kristus. Hal ini menegaskan bahwa sejarah keselamatan berjalan sesuai waktu yang ditetapkan Allah. Angka 14, hasil dari 7 tambah 7, melambangkan kesempurnaan ganda dan menandakan bahwa kelahiran Yesus terjadi pada momen ilahi yang telah direncanakan sejak dahulu. Melalui silsilah ini, tampak perjalanan iman Israel, dari masa janji, kejatuhan, hingga pemulihan melalui Kristus. Pesan utamanya adalah Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Silsilah yang menghubungkan surga dan dunia, Matius 1 ayat 16. Bagian penutup silsilah dalam Matius 1 adalah momen paling menakjubkan dalam sejarah keselamatan. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kalimat ini tampak sederhana, namun menyimpan rahasia ilahi yang dalam. Matius dengan sengaja tidak menulis Yusuf memperanakan Yesus, karena Yesus tidak berasal dari benih manusia. Ia adalah karya Roh Kudus, kelahiran yang melampaui hukum alam dan menandai campur tangan langsung Allah dalam sejarah manusia. Selama ribuan tahun, silsilah manusia hanyalah rantai panjang yang dipenuhi kelemahan, dosa, dan kematian. Namun di titik Maria,
Allah memutus rantai itu. Dari rahim seorang perempuan, lahirlah Sang Juru Selamat yang suci, bebas dari dosa, dan penuh kasih karunia. Ia datang bukan dengan keagungan dunia, tetapi dalam kesederhanaan palungan. Natal adalah momen di mana surga menyentuh bumi, di mana Sang Pencipta memilih menjadi bagian dari ciptaannya agar manusia dapat kembali kepadanya. Silsilah Yesus bukan sekedar daftar nama. Ini adalah catatan sejarah kasih setia Allah, bahwa Ia menepati janji, menembus masa lalu, dan mengatur segalanya tepat pada waktunya. Ketika kita melihat ke belakang dan menemukan kegagalan atau dosa dalam hidup kita bisa percaya bahwa Allah juga sanggup menulis ulang kisah kita seperti Ia menulis ulang sejarah Israel melalui kelahiran Kristus. Natal bukan hanya perayaan kelahiran Yesus, tetapi juga pengingat bahwa Allah masih setia bekerja dalam hidup kita sampai hari ini. Jika hari ini Anda sedang menantikan janji Tuhan, atau merasa seolah Tuhan diam dalam hidup Anda, percayalah, Ia tidak pernah lupa. Kami rindu mendoakan Anda. Hubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri di nomor 0822 1500 2424. Mari kita rayakan Natal ini bukan hanya dengan sukacita, tapi juga dengan iman bahwa Allah masih setia menepati janjinya seperti Ia menepatinya 2000 tahun yang lalu. Demikian fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.